Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih Solihah? Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini Pak Izul akan melanjutkan materi pada pertemuan kemarin. Materi hari ini yang mau kita bahas adalah operasi pangkat. Minggu kemarin kalian sudah belajar terkait dengan apa sih perpangkatan itu. Nah, untuk kali ini kita akan belajar operasinya. Langsung saja. Operasi perpangkatan. Misal, untuk sembarang bilangan real A dan B. Maksudnya bilangan asli ya. Bilangan asli A dan B. Serta bilangan bulat M dan N berlaku aturan berikut ini. Yang pertama. 1. Apabila ada A dipangkatkan 0, itu sama dengan 1. Dengan syarat A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, sekali lagi, A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Misal, ada 9 pangkat 0, itu sama dengan 1. Ada 1 juta pangkat 0, maka sama dengan 1. Berapapun bilangan real yang dipangkatkan 0, itu sama dengan 1. Itu operasi perpangkatan yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah A pangkat negatif N. Itu sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan syarat A-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Pak Izul ulangi. A pangkat negatif N. Maka sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya seperti apa? Coba perhatikan di sini. Ada 3 pangkat negatif 2. 3 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Maka sama dengan 1 per 9. Inilah contohnya. Nah, contoh berikutnya. Apabila ada negatif 5 dipangkatkan negatif 3. Ingat di sini kemarin sudah kita bahas. Kalau misalkan negatifnya tidak berada di dalam kurung, maka yang dipangkatkan hanya 5-nya saja. Maka akan berubah sama dengan negatif 1 per 5 pangkat 3 sama dengan negatif 1 per 125. Maaf, Pak Izul ulangi. Apabila ada negatif 5 dipangkatkan negatif 3, itu sama dengan negatif 1 per 5 pangkat 3 itu sama dengan negatif 1 per 125. Oke. Selanjutnya, operasi yang ketiga. Nah, ini ya. Apabila ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, itu sama dengan A dipangkatkan M tambah N. Ya, kok bisa begitu, Pak? Kita lihat dulu. A di sini kan bilangan pokok. Ya, sementara M-nya adalah bilangan eksponen. Sementara A dan A ini kan sama, bilangan pokok yang sama, hanya yang berbeda adalah bilangan eksponennya saja. Maka berlaku A pangkat M tambah N. Ya. Contohnya seperti apa, Pak? Perhatikan di sini. Apabila ada 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama, sama-sama 3. Eksponennya berbeda di sini. 2 dan 3, maka sama dengan 3
pangkat 2 ditambah 3. Ingat ya, kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan. Maka sama dengan 3 pangkat 5. Berapa 3 pangkat 5? 243. Ya. Yang penting kalian ingat bahwa kalau ada perpangkatan dikalikan seperti ini, maka pangkatnya nanti dijumlah seperti ini. Ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di komentar Google Classroom-nya kalian. Selanjutnya, operasi yang keempat. Ya. Di sini ada A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi N. Ya. Ada A pangkat M dipangkatkan N. Maka sama dengan A pangkat M kali N. Beda ya antara operasi yang ketiga dan keempat. Kalau yang ketiga itu dikalikan, tapi kalau yang keempat itu dipangkatkan lagi. Ada perpangkatkan, dipangkatkan. Ya, maka sama dengan A pangkat M kali N. Contohnya seperti apa? Coba perhatikan di sini. Misalkan ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini perpangkatan sudah. Kemudian dipangkatkan lagi 2. Maka sama dengan 2 pangkat 3 kali 2. Yang dikalikan adalah pangkatnya. Maka sama dengan 2 pangkat 6. Berapa 2 pangkat 6 itu? 64. Ya, operasi yang keempat. Selanjutnya, operasi yang kelima. Ya. Kalau misalkan ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Ya, coba sekarang perhatikan operasi yang ketiga dan kelima. Apa sih bedanya? Oh, bedanya kalau dikalikan pangkatnya dijumlah. Tapi kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Oke. Contohnya seperti apa? Coba perhatikan di sini. Kalau misalkan Pak Izul punya 3 pangkat 5. Kemudian dibagi dengan 3 pangkat 2. Maka sama dengan 3 pangkat 5 dikurangi 2. Berapa 5 dikurangi 2? Oh, 5 dikurangi 2 itu adalah 3. Sehingga ketemulah 3 pangkat 3. Berapa 3 pangkat 3? 3 pangkat 3 adalah 27. Di sini ya. Operasi yang keenam. Apabila ada dalam kurung A dikalikan B dipangkatkan M, maka sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M. Ya. Apabila ada A kali B di dalam kurung ini dipangkatkan M, maka itu sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalkan ada 3 kali 4 pangkat 2. Oh, 3 kali 4 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 2. Asalkan perkaliannya ini berada di dalam kurung. Maka berlakulah operasi yang keenam ini. Berapa hasilnya? 3 pangkat 2 adalah 9. 4 pangkat 2 adalah 16. Maka ketemulah 9 kali 16 sama dengan 144. Nah, sekarang terakhir, operasi perpangkatan yang terakhir. Misalkan ada di dalam kurung A per B dipangkatkan M, maka sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, B-nya tidak boleh sama dengan 0. Sekarang, contoh. Misalkan ada 3 per 2 dipangkatkan 3. Maka sama dengan 3 pangkat 3 per
2 pangkat 3. Maka ketemulah 27/8. Anak-anakku yang saya banggakan, inilah 7 operasi perpangkatan yang kita pelajari hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian klik atau tulis pertanyaan kalian di komentar Google Classroom. Mari kita tingkatkan belajar kita dan juga lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Ya, Pak Izul tunggu komentar kalian di Google Classroom biar pembelajaran ini semakin aktif. Cukup ini yang dapat Pak Izul sampaikan untuk materi operasi perpangkatan. Namun setelah ini ada oleh-oleh, ya, yaitu silahkan kalian kerjakan. Ada 5 soal di sini. Dikumpulkan maksimal 7 Agustus pukul 15 WIB. Jadi saya tunggu, jangan sampai melebihi pukul 15 WIB. Cukup sekian yang dapat Pak Izul sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.